Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Prastya Dewi, NIM P071242190016. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 4. Di sini, saya ingin membuat video mengenai mata kuliah praktikum asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Berikut videonya. Tadi kan Ibu sudah melewati proses persalinan secara normal. Sekarang gimana keadaannya Bu rasanya? Oh, senang Bu. Senang, sudah lega ya Bu ya. Nah untuk anaknya gimana Bu? Sudah mau menyusu? Sudah Bu. Sudah nih, buang air besarnya, buang air kecilnya lancar nih. Nah untuk sekarang anaknya dapat imunisasi yang pertama Bu nih. Nah, imunisasi yang pertama ini harus di bawah dari 24 jam setelah lahir. Nah, Ibu untuk pernah dengar imunisasi hepatitis 0 namanya? Belum pernah. Untuk saya jelaskan sedikit nih, untuk imunisasi sekarang namanya imunisasi HB0 atau hepatitis 0. Nah, manfaatnya untuk vaksin ini yaitu mencegah hepatitis pada anak. Ini nah, untuk nanti penyuntikannya itu dilakukan pada paha bayi, pada bagian kanan. Ini untuk nanti efeknya nanti nggak ada panas Bu, cuman paling agak nyeri aja untuk anaknya. Ya, untuk sebelumnya apakah Ibu membawa buku KIA-nya? Jangan lihat dulu ya. Bapaknya di mana Bu? Di luar. Di luar nih, nunggu nih. Untuk sekarang namanya anaknya mendapat imunisasi hepatitis ya. Nah, untuk tindakan yang akan saya lakukan, apakah Ibu setuju kiranya saya melakukan tindakan kepada anak Ibu? Setuju nih. Langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan tindakan yaitu mencuci tangan di bawah air mengalir. Setelah mencuci tangan, selanjutnya kita menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Yang pertama, gunakan masker, lalu menggunakan nurse cap. Selanjutnya menggunakan apron. Selanjutnya kita menggunakan handscoon. Setelah kita selesai menggunakan alat pelindung diri, selanjutnya mempersiapkan vaksin dengan mengambil vaksin pada box pendingin. Vaksin ini yaitu vaksin HB0 atau hepatitis B0. Selanjutnya kita mengambil vaksin. Pastikan vaksin dalam keadaan baik dan melihat tanggal kadaluarsa. Tetap memperhatikan prinsip 10 benar. Kita masukkan terlebih dahulu pada box pendingin. Selanjutnya yang kita siapkan yaitu air DTT atau kapas DTT untuk disinfeksi pada bayi nantinya.
membuka vaksin uninject dari plastiknya, kita lakukan pengaktifan dari vaksin tersebut dengan cara memegang uninject pada leher vaksin dengan menggunakan ibu jari serta jari telunjuk. Lalu kita mendorong ke bagian lateral sehingga jarum sudah tampak tidak terlihat jarak. Nah, dengan sudahnya dilakukan hal ini, vaksin sudah dapat digunakan dan vaksin dikatakan aktif. Selanjutnya, kita taruh vaksin ini pada kulkas pendingin terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita sudah mempersiapkan alat dan bahan, kita ganti handscoon terlebih dahulu. Lalu handscoon dibuang di tempat sampah medis. Selanjutnya, cuci tangan terlebih dahulu di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun serta langkah-langkah yang tepat. Setelah cuci tangan selesai dilakukan, selanjutnya gunakan handscoon kembali dengan menggunakan handscoon yang baru. Baik, setelah menggunakan handscoon, kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bayi. Nah, kita melakukan persiapan bayi. Nah, bayi dilakukan imunisasi HB0 yaitu paling maksimal umur 24 jam. Nah, untuk imunisasi ini kita memerlukan lampu sebagai alat untuk menjadi penghangat dari bayi sehingga bayi tidak kedinginan. Nah, pada saat imunisasi, lampu minimal berjarak 60 cm terhadap bayi. Nah, sebelum melakukan vaksin, kita memeriksa terlebih dahulu bagaimana tumbuh kembang dari bayi dengan cara memeriksa berat badan atau menimbang berat badan serta mengukur lila bayi. Nah, sebelumnya kita persiapkan bayi terlebih dahulu untuk ditimbang. Pertama, kita membuka dari selimut bayi dan tetap mengajak berkomunikasi terhadap bayi. Halo adik, permisi ya. Permisi. Lakukan penimbangan pada bayi. Ditimbang dulu ya. Lalu kita lihat jarum menunjukkan berat bayi yaitu 3000 gram. Selanjutnya, letakkan bayi kembali dan selimuti kembali bayi. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran untuk lingkar kepala bayi. Kita persiapkan alat untuk melakukan pengukuran. Lalu kita tetap mengajak komunikasi bayi. Permisi adik. Dibuka dulu ya sebentar. Lalu kita mengukur dari lingkar kepala bayi.
lingkar kepala yaitu 33 cm. Lalu kita kenakan kembali untuk topi bayi untuk menjaga kehangatan bayi. Nah, dalam pengukuran lingkar kepala bayi, hal yang dilakukan yaitu dan paling penting diingat yaitu pada saat mengukur bagian atas yang kita gunakan yaitu bagian inci. Hal ini dikarenakan untuk supaya kita tidak mendekatkan atau menormalkan pada bagian pengukuran nantinya, sehingga kita gunakan bagian inci di atasnya, lalu pada bagian senti kita taruh di bawahnya. Jadi pada saat kita melihat hasil, kita lakukan pembalikan pada medlin. Baik, setelah itu harus kembali. Nah, selanjutnya kita melakukan imunisasi HB0 pada bayi. Nah, imunisasi HB0 ini dilakukan pada paha bayi bagian kanan. Lalu kita siapkan bayi. Kita mengambil vaksin terlebih dahulu pada tremos. Kita taruh pada bengkok. Nah, selanjutnya kita mendekatkan bengkok yang sudah berisi vaksin serta kapas DTT. Kita akan menyuntikkan bayi pada paha kanan. Kita persiapkan. Lalu tentukan posisi yaitu 1/3 dari paha bagian luar bayi. Permisi ya adik. Tetap menjaga komunikasi untuk tetap menenangkan bayi. Halo adik cantik. Disuntik dulu ya supaya sehat. Nah, setelah itu kita lakukan disinfeksi menggunakan kapas DTT dari bagian dalam keluar paha bayi dengan sekali usapan saja. Permisi ya. Nah, selanjutnya kita buka tutup dari vaksin, lalu menyuntikkan secara intramuskuler dengan sudut 90 derajat. Selanjutnya, kita langsung tekan pada bagian vaksin dengan cepat, sehingga semua vaksin dipastikan sudah masuk. Nah, setelah itu kita cabut kembali secara perlahan. Permisi adik ya. Dan tutup kembali. Lalu disinfeksi pada sekitar yang telah kita vaksin tadi. Tidak perlu ditekan, hanya membersihkan pada bagian sekitarnya saja. Selanjutnya kita rapikan bayi. Sudah divaksin adiknya, cantik sekali ya. Kita pindahkan bengkok terlebih dahulu. Nah, lalu kita rapikan bayi dengan menyelimutinya kembali. Setelah bayi dalam keadaan atau kondisi rapi, kita membersihkan dari sisa dari vaksin tadi, yaitu membuang jarum pada safety box. Selanjutnya, setelah selesai membersihkan dari peralatan semuanya, kita lakukan evaluasi dan memberikan konseling informasi kepada orang tua bayi mengenai dari vaksin hepatitis bendol tadi.
Selanjutnya, apabila tindakan pemberian imunisasi telah selesai dilakukan, buka handscoon. Buang ke tempat sampah medis. Selanjutnya, buka apron. Dan buka nurse cap, lalu buang di tempat sampah medis. Selanjutnya, lakukan cuci tangan kembali. Setelah tindakan selesai dilakukan, cuci tangan sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Ibu untuk tadi vaksinnya sudah dilakukan ya Bu ya, Ibu sudah lihat juga tadi. Nah sekarang yang tulis temen di buku KIA-nya nih. Ini Bu ya, sudah saya tulis untuk vaksinnya hari ini dapatnya hepatitis B Bu ya. Nah nanti untuk efek samping dari vaksinnya ini nggak bikin demam Bu ya, cuman paling agak nyeri-nyeri saja, nanti anaknya agak rewel biasanya Bu ya. Nanti cukup disusui mantan ya. Nah untuk bekas suntiknya nanti boleh dikompres Bu ya. Kalau bisa nanti pakai air hangat-hangat kuku kan ya, dipakein pas-lap nanti ya Bu ya. Nah untuk jadwal imunisasi selanjutnya yaitu nanti diingat Bu ya. Terus selanjutnya namanya dapat imunisasi BCG sama polio. Nah kalau untuk imunisasi selanjutnya untuk BCG untuk mencegah penyakit TBC dan polio untuk mencegah penyakit polio Bu ya. Nah nanti yang kasih jadwal untuk datang selanjutnya Bu ya. Nanti tolong diingat jadwal selanjutnya nih. Ada yang mau ditanya lagi Bu? Sudah. Nanti ya Bu ya bukunya. Nanti tetap dibawa bukunya pas masih kontrol Bu. Kan selanjutnya juga Ibu akan ada kontrol untuk yang 1 minggu ya Bu ya, untuk jadwal kontrol dari Ibu juga sama anaknya ya Bu ya, nanti tetap dibawa. Makasih Bu Ida. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi media pembelajaran bagi kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.